Toshiba have resigned. Akhir Desember 2023 lalu, Toshiba Corporation delisting di bursa saham Tokyo. Saham Toshiba menghilang setelah 74 tahun diperdagangkan. Ini adalah ekor skandal di Toshiba yang terungkap secara mengejutkan. Skandal yang mengakibatkan salah satu raksasa teknologi Jepang itu jadi terpuruk. Apa dan bagaimana skandal itu bisa terjadi? Toshiba ternyata telah memanipulasi sistem akuntansi keuangannya sendiri selama lebih dari 1 dekade. Lalu seperti apa masa depan Toshiba? Yuk kita cari tahu. Dunia bisnis di tahun 2015 dikejutkan oleh skandal Toshiba Corporation yang menjadi skandal terbesar di dalam sejarah Jepang. Hasil sebuah investigasi mengungkapkan bahwa raksasa teknologi dan elektronik Jepang itu telah memanipulasi laporan keuangan mereka sendiri. Nggak cuma sekali, tetapi berulang kali, bahkan sampai 7 tahun berturut-turut dengan cara menggelembungkan keuntungan sampai 151 miliar yen atau sekitar 1,2 miliar US dollar. Wajar kalau banyak pihak terkejut, nyaris mereka nggak percaya. Soalnya Toshiba itu kan nama besar di kancah industri teknologi Jepang. Produknya berkualitas, reputasinya sangat baik, terutama karena tata kelola perusahaannya yang dikenal sangat-sangat baik. Selain itu, Toshiba adalah salah satu dari hanya sekitar 2% perusahaan-perusahaan Jepang yang menggunakan sistem pejabat eksekutif dan dewan bergaya Amerika di dalam pasar saham. Pada tahun 2003, mereka mulai menerapkan fungsi direktur independen. Pertanyaannya, kenapa mereka sampai tergelincir ke dunia tipu-tipu? Semua itu bermula ketika Toshiba kelimpungan di awal milenium baru. Mereka didesak bekerja keras dan berjuang mengatasi tantangan-tantangan besar. Teknologi yang berkembang dengan cepat telah mendorong lahirnya kompetitor-kompetitor tangguh, terutama di Asia, yang bisa menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga yang lebih murah. Produk televisi misalnya yang menjadi unggulan Toshiba harus menghadapi kompetisi sangat berat. Akibatnya, sebagai produsen alat elektronik rumah tangga, mereka dipaksa mencari identitas baru supaya benar-benar bisa berbeda dari kompetitor. Kemudian di tahun 2006, Toshiba membeli Westinghouse Electric Corporation, perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ternama di Amerika Serikat. Tadinya langkah itu diyakini sebagai keputusan strategis yang menguntungkan, tapi sayangnya jauh panggang dari api. Toshiba justru terjerumus ke kubangan masalah bisnis dan keuangan yang pelik gara-gara kombinasi manajemen yang kurang efektif. Belum reda satu masalah itu, muncul krisis keuangan global di tahun 2008 yang mengguncang pasar saham dunia. Belum lagi ekses gempa bumi besar yang meluluh lantakkan wilayah timur laut Jepang pada tahun 2011. Belakangan, perusahaan-perusahaan Korea seperti Samsung dan juga LG semakin menghimpit perkembangan industri alat-alat rumah tangga elektronik Jepang dengan harga barang yang lebih murah. Toshiba pun gelisah. Dewan direksi dan jajaran eksekutif semakin tertekan. Lalu mereka terpicu untuk merumuskan dan menerapkan strategi bisnis yang lebih agresif. Yang semua itu ternyata menghilir ke arah terjadinya skandal akuntansi yang hasil investigasinya kemudian sangat mengguncang. Komite independen dibentuk untuk mengusut skandal. Komite ini dipimpin oleh Ueda Koichi, mantan Kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Tokyo yang didampingi para pengacara dan akuntan publik bersertifikat. Mereka dibebani tugas berat, yaitu harus bisa menemukan inti permasalahan yang telah menyeret Toshiba ke kubangan skandal. Nah, setelah investigasi dilakukan, terbukalah tabir tentang bagaimana sebetulnya budaya perusahaan di Toshiba ternyata punya peran penting yang memunculkan skandal yang meruntuhkan reputasinya sendiri. Ternyata selama ini, para pimpinan tingkat atas di Toshiba memaksa unit-unit bisnisnya mencapai target keuntungan yang sangat ketat. Tuntutan itu mereka sebut dengan challenge atau tantangan, yang menekankan bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Jadi mereka harus bisa sukses. Ironinya, seringkali target tersebut disampaikan di penghujung triwulan, sehingga unit-unit bisnis nggak punya waktu untuk mencapai target. Nah, sementara itu, para pimpinan kan nggak mau dianggap gagal setelah mereka mengiyakan target-target yang sangat tinggi itu. Nah, kondisi itulah yang akhirnya memicu mereka memanipulasi akuntansi. Dan parahnya, praktek manipulasi itu tidak terjadi secara sporadis, melainkan sudah menjadi bagian dari kebijakan perusahaan yang didukung oleh jajaran manajemen atas. Praktek curang ini berlangsung di hampir semua lini usaha Toshiba, mulai dari produk kulkas hingga pembangkit listrik tenaga nuklir. Penggelembungan laba dilakukan di berbagai divisi Toshiba, termasuk di sektor produk visual, PC, dan semiconductor.
Tapi kok bisa ya satu perusahaan dari atas sampai ke bawah kompak terlibat melakukan manipulasi? Jawabannya ternyata ada pada budaya di Toshiba. Kita paham bahwa sebagai perusahaan Jepang, Toshiba memiliki budaya ketaatan, loyalitas, dan juga harmoni yang sangat kuat. Nah, ketaatan dan loyalitas itu adalah sikap yang sangat penting bagi masyarakat Jepang yang sangat hierarkis. Makanya para pegawai nggak lagi mempertanyakan apalagi berani menentang kebijakan manajemen puncak. Mereka hanya bisa patuh. Nah, dalam budaya kerja seperti itulah, Toshiba akhirnya terseret ke praktek penipuan akuntansi yang berlarut-larut. Apalagi, seperti terungkap dalam hasil investigasi, bahwa sistem pengendalian internal di Toshiba memang nggak efektif di hampir semua level. Divisi keuangan, audit, dan manajemen risiko, ataupun bahkan komite whistleblower juga gagal mengidentifikasi dan mencegah terjadinya pelaku yang melanggar etika. Jadi, kalau kita bicara masalah internal Toshiba, itu bukan cuma soal individu ya, tapi masalah sistem yang perlu diperbaiki secara mendasar. Presiden Toshiba, Okamura Tadashi, pernah mengatakan bahwa sistem etika yang kuat adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Dia menyampaikan itu di dalam sebuah wawancara dengan harian bisnis Nikkei pada 6 April 2013. Tapi justru sistem etika itulah yang justru lemah dan itulah inti permasalahan di Toshiba. Jadi ironis banget ya. Hiroyuki Itami, Rektor Universitas Internasional Jepang yang pernah menjadi direktur luar di Toshiba, mengatakan bahwa di awal kepemimpinannya, dia mendorong pegawai Toshiba untuk terbebas dari tekanan atasan dalam melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ia percaya bahwa kebebasan seperti itu akan menjadi energi baru bagi perubahan struktural dalam organisasi. Sayangnya, masalah di Toshiba ternyata sudah sangat kronis. Di antaranya karena pada akhir tahun 2015, Westinghouse sebagai anak perusahaan Toshiba mengakuisisi sebuah perusahaan konstruksi nuklir yang sedang merugi. Keputusan itu ternyata menjadi blunder besar karena hanya menambah beban bisnis Toshiba yang saat itu sudah sekarat. Pelanggaran ini awalnya terjadi di era kepemimpinan CEO Atsutoshi Nishida pada tahun 2008. Waktu itu, krisis keuangan global sedang meruncing dan menggerogoti keuntungan Toshiba. Berlanjut ke era CEO berikutnya, Norio Sasaki, dan mencapai puncaknya di era CEO Hisao Tanaka ketika akhirnya skandal besar itu pun terungkap. Pada sebuah konferensi pers yang dihadiri ratusan jurnalis serta analis keuangan, Hisao Tanaka menunjukkan penyesalannya dengan membungkuk dalam. Dia mengatakan dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf kepada semua pihak yang terkait. Dia mengakui adanya praktek akuntansi yang keliru di perusahaannya, tapi dia berkilah bahwa pelanggaran itu tidak dilakukan dengan sengaja. Padahal keterlibatan sistematis termasuk dari pihak manajemen puncak adalah fakta yang ditemukan oleh tim investigasi. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mendongkrak laba bersih secara artifisial. Bahkan petugas keuangan Toshiba diduga sengaja memberikan penjelasan yang tidak lengkap kepada auditor dengan tujuan menyembunyikan kesalahan yang dilakukan secara sistematis. Para penyelidik juga menemukan fakta lain bahwa Toshiba telah memasukkan laba yang seharusnya dicatat di masa depan, meremehkan kerugian, menunda pencatatan tagihan, dan teknik lain yang serupa. Semuanya berujung pada laporan pencatatan laba yang tampak lebih besar dari kenyataannya. Nah, setelah skandal terungkap, setengah dari 16 anggota Dewan Direksi termasuk Tanaka mengundurkan diri. Begitu juga dengan Norio Sasaki yang kini hanya menjadi wakil ketua, serta Atsutoshi Nishida yang akan meninggalkan posisi non-eksekutifnya sebagai penasehat senior. Chairman Toshiba, Masashi Muromachi, akhirnya menjadi presiden dan CEO sementara. Rupanya Masashi Muromachi juga nggak kuat. Dia nggak mampu mengatasi permasalahan yang sudah sangat kronis. Buktinya, laporan internal yang dirilis pada Oktober 2017 memperjelas kegagalan sistem audit internal Toshiba. Di dalam laporan itu terungkap bahwa direktur luar dan komite audit tidak punya informasi yang cukup, juga nggak punya independensi untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Sebetulnya para pegawai sudah menyadari lemahnya sistem audit internal. Tapi karena kultur atau budaya yang ada di Toshiba, mereka merasa nggak berdaya. Banyak pegawai yang nggak berani buka mulut. Mereka takut ada pembalasan atau mungkin dicap sebagai pelanggar. Akibatnya banyak di antara mereka putus asa dan semakin merasa tidak berdaya. Sekarang ketika Toshiba berusaha bangkit membangun kembali jati dirinya, banyak pegawai muda yang memilih hengkang dari Toshiba. Mereka mencari peluang yang lebih baik di tempat yang lebih transparan. Skandal akuntansi 2015 memang telah mengakibatkan Toshiba terperosok. Skandal ini menjadi titik hitam sejarah Toshiba sebagai raksasa teknologi Jepang.
Menurunnya kredibilitas sebagai pemimpin pasar global dan memburuknya kinerja keuangan mengakibatkan saham Toshiba terpuruk. Semua itu memaksa Toshiba akhirnya keluar dari indeks saham Jepang dan merugi 4,6 miliar US dollar. Dan sekarang pasca skandal terungkap, Toshiba berjuang memperbaiki tata kelola bisnisnya. Di tengah masalah etika yang masih menghantui, para mantan eksekutif diperintahkan membayar ganti rugi. Sedangkan sebagai bagian dari restrukturisasi, Toshiba menjual divisi medis ke Canon, serta unit rumah tangga ke Media Group, dan mereka berencana menjual divisi chip memori mereka ke Apple dan Microsoft. Bayang-bayang ketakutan dan kepatuhan buta yang mewarnai sistem hierarki ketat di Toshiba akhirnya membentuk dinding kasat mata. Dinding itulah yang membekap suara-suara keberatan dan ketidaksetujuan. Sedangkan tekanan untuk mencapai challenge atau tantangan yang tidak realistis telah menjadi labirin buntu bagi para pegawai, sehingga mereka terdorong ke tepian jurang untuk melakukan praktek akuntansi yang menyesatkan. Ironisnya, di dalam kepemimpinan Toshiba, kegagalan adalah hantu yang menakutkan sehingga memaksa karyawan menutupi kenyataan pahit dengan lapisan kebohongan yang rapuh. Dalam situasi itu, suara kebenaran menjadi teredam dan tata kelola etis tergerus oleh arus kepatuhan buta. Pada akhirnya, skandal yang mengguncang Toshiba bukan cuma sebuah cerita tentang kegagalan individu, melainkan ungkapan sistem yang cacat. Kejujuran dan integritas terkubur di bawah beban harapan yang tidak masuk akal. Dan kini, Toshiba berdiri di ambang keputusan penting. Mereka menghadapi dua pilihan jalan yang membentang di depan matanya. Yang pertama adalah jalan yang menuntut perombakan total atas budaya perusahaan, termasuk nilai-nilai inti yang dianut selama ini. Meskipun jalan ini seperti berat dan bisa mengganggu keuntungan jangka pendek, tetapi di ujung jalan itu masih ada sececah harapan. Itulah harapan bagi Toshiba untuk bisa bangkit dengan wajah baru, berisi nilai dan budaya yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Atau pilihan jalan yang kedua, jalan yang dilakukan untuk melakukan perubahan-perubahan kosmetik saja dengan mengganti beberapa fitur penting di puncak hierarki perusahaan. Mungkin cara itu dalam jangka pendek bisa mempertahankan stabilitas dan menghindari terjadinya goncangan baru. Akan tetapi berisiko untuk tidak menyelesaikan masalah mendasarnya. Padahal masalah itulah yang bisa menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan Toshiba di masa depan. Maka di antara dua jalan itu, Toshiba harus berani menetapkan pilihannya. Sebuah pilihan yang akan mendikte masa depannya. Bagaimana menurut Anda?